Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 12 multimedia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang proses post production atau proses pasca produksi. Anak-anak, apakah masih ingat materi sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses produksi, di mana kalian melakukan produksi terhadap film yang telah kalian konsep sebelumnya. Nah, setelah kalian syuting memproduksi suatu film, maka tahapan selanjutnya itu adalah melakukan editing. Nah, editing ini dilakukan pada proses pasca produksi. Proses pasca produksi ini adalah tahap akhir sebelum video kalian tersebut disajikan atau didistribusikan. Nah, berkenaan dengan proses pasca produksi ini, yang kita lakukan adalah mengedit video-video yang telah kalian ambil. Nah, untuk melakukan editing video tersebut, ini berkaitan dengan software video editing. Salah satunya yaitu seperti ada Adobe Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro, atau juga yang biasa kita gunakan adalah Wondershare Filmora. Pada proses editing ini ada beberapa tahapan juga yang akan kita lakukan. Pada proses editing ini ada beberapa tahapan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu adalah editing offline. Editing offline ini kita lakukan setelah proses syuting selesai. Footage atau gambar-gambar rekaman yang telah kita rekam, kita akan sortir. Jadi kita review satu persatu adegan yang telah kita bikin. Nah, ini namanya disebut proses screening. Yaitu ketika kita melakukan proses screening, kita akan lihat apakah seluruh adegan yang dibikin tadi sudah benar atau belum urutannya. Editing offline ini bisa juga disebut sebagai editing kasar. Karena dengan kita mengumpulkan file-file tadi, bisa kita ketahui apakah gambar atau rekaman tadi ada yang perlu kita ganti atau akan kita tambahkan, supaya untuk melengkapi seluruh skrip atau naskah yang telah dibikin sebelumnya. Proses editing yang kedua adalah editing online. Pada tahapan ini, sang editor akan melakukan review terhadap video-video atau rekaman yang telah diambil pada proses syuting. Sang editor kemudian melihat satu persatu shot ataupun rekaman tersebut dengan cermat dan teliti, kemudian menyambungkan setiap adegan itu membentuk satu alur pada film yang akan dibikin. Selain itu juga pada editing tahap ini, sang editor juga melakukan sedikit editing, yaitu seperti memberi transisi ataupun melakukan cut atau pemotongan pada adegan-adegan yang kurang sesuai, sehingga didapatkan footage yang bagus, yang baik, yang siap untuk dilakukan editing selanjutnya. Tahap yang ketiga pada proses editing yaitu melakukan mixing dan mastering. Mixing di sini adalah menyelaraskan antara file audio dan video yang telah dibuat. Seperti kita menambahkan audio berupa sound effect, musik, ataupun lagu. Seperti Pak contohkan, misalnya pada adegan sinetron, ketika seorang pemain itu marah, maka diberikan sound effect atau musik background yang menegangkan, agar ketika si pemain ini marah, penonton juga bisa merasakan amarah yang diperlihatkan. Selain itu juga kita juga bisa menambahkan narasi, Aku di rumah suara yang sudah direkam ini karena sekolahku diliburkan, kemudian tapi disinkronkan dengan video yang telah dibuat sebelumnya. Setelah melakukan proses mixing, proses selanjutnya yaitu adalah melakukan preview. Pada preview ini
kita lakukan screening untuk melihat apakah proses antara penyelarasan audio dan video sudah seperti yang diharapkan hasilnya. Jika hasilnya sudah didapatkan dengan baik, proses selanjutnya yaitu melakukan mastering. Kemudian file video tersebut yang sudah ditambahkan audio akan dilakukan proses rendering. Proses rendering ini untuk menggabungkan seluruh elemen-elemen multimedia yang kita gunakan dalam proses editing. Nah, pada proses mastering ini, file audio yang telah selesai diekspor akan disimpan dalam bentuk misalnya CD ataupun DVD. Untuk proses pembelajaran kita ini, di sini kita akan menggunakan software editing video yang bernama Wondershare Filmora. Software ini merupakan software yang cukup ringan sehingga bisa kita gunakan untuk laptop yang berspek sedang ataupun rendah. Karena jika spek laptop kita tidak mendukung aplikasi atau software yang akan digunakan, akan bisa berakibat hang pada laptop tersebut karena tidak kuat. Pada Wondershare Filmora ini kita bisa menambahkan berbagai macam hal. Yang pertama yaitu kita bisa membuat transisi, kita bisa membuat video efek atau memberikan efek pada video kita, kemudian membuat opacity. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks. Nah, pada pengolahan ataupun editing video, hal-hal tersebut memang sangat kita butuhkan. Oke, maka dari itu Pak sarankan kalian menginstal software editing Wondershare Filmora supaya kita bisa melakukan tahap proses pasca produksi yaitu editing video. Oke, baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang bisa Pak sampaikan. Semoga kalian bisa paham dan mengerti, dan jangan lupa walaupun kita di masa pandemi harus tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.